Di awal kisah di salah satu kuburan di Jakarta, ada salah satu keluarga yang sedang melakukan pemakaman. Ada ayah bernama Munarto, ada anak perempuan bernama Rita, dan ada anak laki-laki bernama Tommy. Mereka sedang melakukan pemakaman mengiringi kepergian sang ibu yang baru saja meninggal dunia. Malam harinya setelah diadakan tahlilan, Tommy yang belum merelakan kepergian sang ibu terus saja memandangi foto ibunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam harinya tepat di jam 12 malam saat Tommy sedang tertidur didatangi sosok hantu ibunya yang bernama Mawarni yang tampilannya sangat serem sekali. Rita yang melihat Tommy berjalan di malam hari ke belakang rumah mencoba mengikutinya, tapi dalam hal ini Rita tidak melihat sosok hantu ibunya. Namun ketika Rita mau membuka pintu, dia dikagetkan dengan Pak Karto, seorang tukang kebun yang mempunyai penyakit ambek. Pak Karto, kok nakut-nakuti saja? Belum tidur, Non. Setelah kepergian ibunya, Tommy kini hidupnya menjadi uring-uringan, suka bangun siang dan malas pergi ke sekolah. Saat Tommy menemui teman-temannya, Tommy disarankan untuk menemui paranormal agar bisa merelakan kepergian ibunya. Jangan sampai kau frustasi atau kehilanganku turut berduka atas kematian ibumu. Untung ada seorang peramal yang menolongku. Atas saran dari temannya itu, Tommy langsung menemui paranormal. Karena kata si paranormal Tommy hidupnya suram, Tommy harus melakukan sebuah ritual. Dalam gambar diartikan peti mati. Kau pasti baru kematian ibumu. Perkuatlah dirimu dengan ilmu-ilmu hitam. Sesampainya di rumah, Tommy yang sedang melakukan ritual atas saran dari paranormal justru diganggu sama kakaknya yang bernama Rita. Tom, orang lagi konsentrasi diganggu. aku heran lihat sikapmu akhir-akhir ini. Di saat yang bersamaan ada seseorang yang datang bernama Herman yang ternyata itu adalah pacarnya Rita yang mirip sekali dengan aktor India Mithun Chakraborty. Kedatangan Herman ternyata untuk mengundang Rita ke acara pesta nanti malam. Tapi, nih, mengundangmu ke pesta. Pak Karto yang menunggu Rita pulang, tiba-tiba pintu gerbangnya tertutup dengan sendirinya yang membuat Pak Karto akhirnya dimarahi sama Rita. Pak Karto! Pak Karto! Kalau saya belum pulang, jangan dikunci dulu. Namun justru di sini Pak Karto balik menasehati Rita yang hasilnya seperti ini. Nanti pergi ke pesta lagi. Apa tidak lebih baik mengaji? Aku bukan anak kecil lagi. Karena sosok ibu sudah tidak ada, nggak ada yang mengurus rumah, Pak Munarto berinisiatif untuk mengambil ART dari agensi. Karena rumah ini harus tetap ada yang mengurus. Saya sudah menelpon biro pembantu rumah tangga. Baru saja dibicarakan, ART yang Pak Munarto pesan datang dengan sendirinya. Namun Tommy di sini terheran-heran karena ART yang datang mirip sekali dengan paranormal yang dia datangi. Ini rumah Tuan Munarto. Saya dari Biro Pembantu Rumah Tangga, Darmina. Antar Bi Darmina ke kamar belakang. Tommy yang kemarin melakukan ritual akhirnya mengalami mimpi buruk sampai alat-alat untuk melakukan ritual pun dibuang sama Pak Karto. Lepaskan! Jangan bunuh aku, lepaskan! Tommy, apa-apaan kau ini? Jangan! Karto, bongkar segala tetepnya itu. Dan Jangan! Karena mimpi buruk itu, Tommy berniat membeli buku tafsir mimpi, tapi si penjual buku justru memberinya buku panduan sholat agar jiwanya tidak lemah. ini juga baik, nak. Usiamu masih terlalu muda untuk mempelajari buku itu. Dekatkan dirimu pada Tuhan.
Ambillah. Sin berpindah ke rumah Pak Munarto. Rita meminta kepada Herman agar dicarikan dukun supaya keanehan-keanehan yang terjadi di rumahnya tidak terjadi lagi. Rumah ini sekarang ada hantunya loh. Justru itu aku kemari sekarang. Dukun itu pasti bisa mengusir semua setan yang menguasai Di saat bersamaan Pak Karto memasuki kamar Darminah, namun kegep langsung atau kepergok sama Darminah. Lancang. Herman yang berniat mencarikan dukun untuk Rita justru mengalami kecelakaan akibat ulah dari Darminah. Tommy yang mencoba menuruti anjuran si penjual buku akhirnya mau melakukan sholat. Tapi ketika akan melakukan sholat yang terjadi adalah singkat cerita, ketika malam tiba lagi, Pak Karto yang biasa jaga malam tiba-tiba melihat keanehan saat pintu gudangnya terbuka. Pak Karto pun mengeceknya, namun ketika Pak Karto berada di dalam gudang, pintu gudangnya tertutup lagi. Esok harinya ketika Tommy memanggil-manggil Pak Karto, dia pun mencarinya ke dalam gudang. Namun betapa terkejutnya Tommy ketika melihat Pak Karto sudah bundir di dalam gudang. Pak Karto! Karto tidak ada di dalam. Herman yang sudah meninggal akhirnya menghantui Rita sampai akhirnya Rita jatuh sakit. Rita yang dalam keadaan sakit meminta kepada ayahnya untuk memanggil dukun agar bisa mengusir aura-aura negatif di rumahnya. Namun dukun itu justru malah koid saat sedang melakukan ritual. Bagaimana keadaan Rit? Panggilkan dukun ya. Hah? Agak Dewa Batara, pengabsu angkara. Pergi. Tommy yang sudah curiga sama Darminah mencoba mengikuti gerak-geriknya. Sampai akhirnya Tommy bisa melihat secara langsung ritual yang dilakukan sama Darminah saat membangkitkan arwah ibunya. Namun karena Tommy berteriak, ritual yang dilakukan sama Darminah belum selesai. Alhasil, jasad ibunya Tommy terjatuh lagi. Bangkit! Tidak! Julukan seluruh keluargamu bunuh dia! Sepulang dari kuburan, Tommy melaporkan kejadian apa yang dia lihat kepada Rita dan ayahnya. Tapi saat membuka kamar Darminah, Darminah masih ada di dalam. Aku tidak percaya semua ini. Karena Tommy begitu yakin dengan apa yang dia lihat bahwa jasad ibunya telah dibangkitkan, Tommy mengajak Rita untuk membongkar makam ibunya. Tapi setelah digali begitu dalam, ternyata jasad ibunya masih utuh di dalam. Kita harus periksa kuburan ibu. Tommy yang setiap malam merasa ketakutan kali ini tidur di kamar ayahnya. Namun sebelum dia tertidur ada yang memanggilnya dengan suara serak-serak ambek. Itu suara bukan asing lagi, itu suara Pak Karto. Tommy ingin tidur sama ayah. Tommy takut.
Karena suara itu bersumber dari kamar Tommy, Tommy pun ke kamarnya untuk mencari sumber suara itu. Namun yang terjadi adalah ada hantu Pak Karto yang membawa pocong, dan pocong itu adalah ternyata pocong Tommy. Sementara itu, aduh, Rita yang lagi terlelap tidur dibangunkan hantu Herman. Karena hantu Herman yang tampangnya lumayan serem, Rita menggebuknya dengan bantal, namun tidak terjatuh. Sementara itu Tommy masih melawan hantu Pak Karto. Saat Tommy menusuknya dengan gunting yang keluar bukan darah, tapi air peceren yang sangat butek sekali. Bukan hanya Tommy dan Rita, kini Pak Munarto juga dihantui sosok Mawarni, yaitu istrinya yang telah meninggal. Dan ternyata ketiga hantu itu dikendalikan oleh sosok Darmina. Dan inilah sosok tampang asli Darmina yang menginginkan keluarga ini untuk dijadikan budaknya. Habiskan mereka. Kalian akan kubunuh. Akan kujadikan budak-budakku. Dan di saat Tommy, Rita, dan Pak Munarto sudah terdesak, ternyata di luar sudah ada Pak Kiai. Pak Kiai ternyata yang dulu pernah mengasih buku panduan sholat kepada Tommy. Semua di belakangku. Lalu akhirnya Tommy, Rita, dan Pak Munarto disuruh berlindung di belakang Pak Kiai. Namun Darmina tidak gentar dengan Pak Kiai dan tetap mau melawannya. Kau pun akan kuhancurkan. Jangan kau bela mereka. Allahu Akbar. Tapi ternyata kekuatan Darmina tidak sebanding dengan kekuatan Sang Pencipta. Setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, Darmina pun terbakar dan film pun tamat. Habiskan mereka. Syaitanir rajim. Jinatun wala naum fil ard. أعلم ما بين أيدينا بإذنه وما خلفهم كرسيه السماوات يده حفظهما. Makhluknya tidak Allah tidak merasa berat memelihara keduanya.